menunjukkan jalan-jalannya kepada kita. Jadi nggak usah heran. Kan ada yang suka nanya, kenapa ya saum Senin Kemis suka nggak kuat, tapi saum Ramadan kuat. Kira-kira kenapa? Tingkat kesungguhannya. Ya saya juga diuji nih ya, kalau saum Senin Kemis kan Senin Kemis banyak yang ngundang ceramah. Kalau ngundang ceramahnya pada duhur udah yakin itu disuguhin ya kan. Jadi kadang-kadang niat saum tuh setengah hari ada disuguhan ya. Ternyata enggak disuguhin. Saya jadi lemes. Ada juga yang begitu. Beliau husnudonnya saya saum. Saya husnudonnya disuguhin. Jadi rumit. Kata dokter Asep, kalau orang saum Ramadan itu sudah siapnya untuk sampai tamat. Beda dengan saum sunnah, kalau nggak kuat mau buka. Nah ternyata secara mekanisme tubuh, orang yang bulat ingin tamat, ingin makannya tuh diilangin. Nah orang yang nggak kuat, kepikiran terus makanan, jadi lapar. Jadi kalau kita betul-betul ingin cari keridhaan Allah, Allah yang menguasai tubuh kita akan menguatkan kita. Baca Quran lebih kuat, sedekah jadi lebih banyak, tahajud lebih aja. Kenapa? Karena memang mencari ridho Allah. Beda dengan yang niatnya diposting, ingin dipuji orang, ingin diketahui, ingin diakui, ingin dikagumi, ingin dipuji. Itu sudah tidak akan kuat. Ilustrasinya begini, bumi ini berguncang, lalu Allah menciptakan gunung, sehingga gunung ini bumi ini menjadi lebih stabil. Syariatnya ada gunung. Adakah yang lebih kuat dari gunung? Ada. Apa? Besi. Dengan besi gunung rata. Ada yang lebih kuat dari besi? Apa? Api. Dengan api besi lumer. Ada yang lebih kuat dari api? Air. Dengan air api padam. Ada yang lebih kuat dari air? Siapa? Angin. Dengan angin air diangkat, dihempas, jadi badai itu oleh angin. Adakah makhluk yang lebih kuat dari angin? Ada. Orang yang memberi dengan tangan kanan dan tangan kirinya tidak tahu. Itu ilustrasi orang yang ikhlas. Ini goal utama Ramadan, bukan hanya memperbanyak amal, tapi setiap sekecil apapun yang kita lakukan lillahi ta'ala, termasuk ngobrol. Ini bagi yang rumah tangga, ngobrol dengan pendamping hidup, suami dengan istri, atau sebaliknya. Sebelum bicara niatkan, ya Allah, saya niat ngobrol ini karena Engkau. Gak akan keluar kata-kata jelek. Ya Rob, saya niat mau marah-marah karena Engkau. Gak jadi. Mau ngapain marah-marah? Tidak ada perintahnya. Ngobrol sama tetangga, saya berniat gibah karena Engkau. Mustahil. Kalau kita sudah meluruskan niat mau ngobrol, silaturahim, gak keluar tuh kata-kata jelek. Kenapa? Karena Allah yang maha tahu niat kita, menyaksikan kita berniat, akan menolong hati kita untuk tidak tergelincir. Tidak rumit dengan Allah hadirin, karena Allah maha dekat, maha tahu pikiran, hati, lisan, perbuatan. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh.
dan kami menciptakan insan, wa nahnu, dan kami mengetahui apa yang dibisikkan di dalam dadanya, di dalam hatinya. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami lebih dekat kepadanya dari urat leher. Jangan membayangkan Allah ada di tubuh kita, salah. Tapi tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Semuanya Allah tahu. Jangankan di dalam urat leher, setiap sel berbelah juga Allah tahu. DNA, RNA, kromosom, semuanya ciptaan Allah. Tidak ada yang tidak diketahui Allah. Andai Allah dapati dengan taufiknya, kita berusaha ikhlas. Ya Allah, saya lakukan ini karena Engkau, semoga Engkau ridho. Rasakan bedanya. Kita lebih kuat di dalam beramal. Mau sedekah, ya Rob, saya sedekah karena Engkau, semoga Engkau ridho. Rasakan bedanya. Akan lebih besar yang kita keluarkan. Karena setan tidak kuasa menggoda orang yang mukhlasin. Jadi tolong, Ramadan ini adalah mujahadah, melatih niat. Luruskan niat. Sampai cuman, ya Allah, semoga Engkau ridho. Semoga jadi pahala akhirat. Begitu. Sekecil apapun yang kita lakukan, jangan lakukan kecuali luruskan niat. Baca Quran, beramal, sholat, nolong orang, senyum, kebaikan apapun, pastikan hanya untuk Allah. Wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dambi. Sekian. Ada pertanyaan, silakan. Kalau tidak ada, tanya, silakan. Ini ada yang sudah siap itikaf di Eko 1? Sudah siap? Saya lihat itu ada beberapa gembolan di atas. Bantal, Bu. Ya, di atas dingin. Perkiraan hujan di atas jam 12 malam. Jadi kajian nanti mudah-mudahan belum hujan. Kita bisa pindah ke atas, lalu itikafnya dilanjutkan di masjid di atas. Kalau di sini juga boleh. Nanti jam subuhnya sudah ada siaran lagi. Sebelum subuh adalah muhasabah, zikrul maut. Lalu jam 5:30 mulai persiapan berangkat ke Eko Pesantren 2, ya, insya Allah. Suasana baru, gerak jalan hanya 3 kilometer. Ada nanjak, ada mudun, ya. Kalau mau ke Eko 2 nanjak, kalau ke Gerkalong mudun, ya. Tinggal milih. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Pak Ustadz, yang saya ingin tanyakan, tadi kan dikatakan bahwa di bulan Ramadan ini berlipat-lipat pahala. Khususnya apabila kita membaca Al-Quran, kalau hari-hari biasa maka setiap hurufnya 10 kebaikan. 1 kebaikan dikali 10. Untuk bulan Ramadan, ya. Bulan biasa. Oh, bulan biasa. Yang ingin saya tanyakan, kalau kita menambah ilmu lagi dengan menambah membaca hadis-hadis, seperti saya sekarang memulai untuk membaca Riyadhus Shalihin. Nah, kalau baca Al-Quran itu mah udah biasa mungkin ya. Nah, yang ingin saya tanyakan, kan di dalam hadis juga ada Al-Qurannya, maksudnya tuh ada tulisan Arabnya. Nah, apabila kita membaca Arabnya itu gitu, apakah mendapat kebaikan juga enggak? Itu mungkin. Allah
mengangkat derajat, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Orang-orang yang berilmu tuh tinggi derajatnya, Bu. Kalau ibu ikhlas belajarnya udah nggak hitung-hitungan lagi, Bu. Mesti pahalanya banyak. Pahala belajar tentang hadis Nabi, di sana ada akidah, ada syariat. Baca yang banyak ya, Bu. Asal niatnya, ya Allah, semoga engkau ridho. Semoga ini membuat engkau ridho kepadaku. Semoga jadi bekal pahala akhirat. Nah, nanti kalau ibu ngitung pahala boleh, cuman gak usah ragulah. Ya, bagus Bu, Riyadhus Shalihin tamatkan. Insya Allah. Terima kasih Pak Al-Quran Ustadz. tamatkan dengan terjemahnya. Artinya ya. Iya. Insya Allah. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Pokoknya mujahadahnya latihan ikhlas. Seperti apa ikhlas itu? Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Jadi murni, susu murni. Mau dikasih gratis susu murni 5 liter sehari bebas ongkir dari Sapi Bahagia, tapi dikasih kotoran sapi sesendok tembok kegedean, sesendok kecil mau ujung sendok dikocekin oleh AA, diam-diam mau. Kenapa tidak mau? Karena ada pencampur. Makin murni, khalis, itulah yang makin disukai Allah. Walaupun hanya memungut sampah, duri, tapi ikhlas, ya Rob, saya ambil duri ini karena engkau. Ada yang ambil duri tapi nggak pakai niat. Kita harus pakai niat. Karena bagi kita ibadah itu harus pakai niat. Ya Rob, saya ambil duri ini karena engkau. Duh, engkau yang menakdirkan saya lihat duri ini. Semoga engkau ridho. Amankan. Allah lihat, boleh jadi itu yang membuat diundang umroh oleh Allah. Beneran. Baru pulang umroh kemarin. 8 bis yang sama-sama tuh. Perkiraan yang bayar sendiri itu mungkin cuma 10%-nya dari 300 itu mungkin sekitar 30 yang bayar sendiri. Selebihnya enggak bayar sendiri. Ada yang dibayarin suaminya, ya. Kok ketawa? Dibayarin istri, ada yang dibayarin orang tua, ada yang dibayarin mertua, ada yang diongkosin anak, ada yang diongkosin mantu, ada yang diongkosin besan, ada yang diongkosi majikan, ada yang diongkosi atasan, ada yang menggantikan yang sakit, ada juga yang dapat hadiah. Kayak besok tuh ya, berangkat ke sana insya Allah 3 hadiah umroh akan disampaikan. Ada seorang jamaah ngeberangkatkan 8, ada yang ngeberangkatkan 24. Agustus besok gratis tuh mengongkosi 30 orang. Satu orang mengongkosi 30 orang. Masya Allah. Berarti yang diongkosi belum tentu punya uang cukup. Mungkin ada amal kecil ikhlas, Allah ridho, diundang. Turun dari sini semua nyari duri. Bukan begitu. Kokore, duh ya Allah, tampakkan duri umroh teh. Apa aja kebaikan, sekecil apapun, besar kecilnya kebaikan, bukan dari besar kecilnya perbuatan, tapi ikhlas tidaknya niat. Kecil ikhlas, besar di sisi Allah. Tempur sampai mati di medan perang, ria gak ada nilainya di sisi Allah. Jadi besar kecilnya amal itu sangat bergantung dari keikhlasan. Makanya mujahadah terpenting selama Ramadan ini ikhlas. Belajar ya, gini. Apa sih yang bikin orang gak ikhlas tuh? Ngarep-ngarep dari makhluk.
ingin agar orang lain tahu, ingin agar orang lain mengakui, ingin agar orang lain memuji, menghargai, mengagumi. Mau apa? Hah? Mau apa? Capek-capek pengen dipuji orang, hah? Enggak ngepek. Om udah Om lagi. Aku udah nyobain dipuji-puji, liar, malah jadi jerawat hadirin. Jadinya orang yang kebanyakan dipuji itu suka jadi enggak jujur kepada diri. Jadi merasa diri itu seperti apa yang dipujikan orang. Akibatnya sibuk, kan dipuji itu enak ya, edik, nagih, pengen terus cari cara supaya orang muji kita. Ada yang cuman ingin dipuji oleh duniawi saja, dari mobil, kendaraan, penampilan, tapi makin ingin dipuji dengan amal, nah itu akan jadi kemurkaan Allah. Gini, wanita ingin disebut cantik, boleh tidak? Boleh tidak? Untuk siapa? Kelas 1 SMP belum nikah. Ini ibu-ibu, boleh tidak ibu ingin kelihatan cantik? Untuk siapa? Suami siapa? Hah? Kenapa kami jarang lihat? Justru keluar dandan, pulang kucel. Wanita ingin kelihatan cantik memang fitrahnya. Kalau kita lelaki ingin kelihatan cantik, ya ada masalah, sakit. Tapi wanita ingin kelihatan solehah, beda lagi urusannya. Kalau ingin kelihatan cantik paling didempul, ya kan? Pakai bibir palsu, pakai bulu hidung palsu. Ya begitulah dengan beberapa kepalsuan. Tapi kalau ingin kelihatan solehah, zikir. Zikir ini hak Allah. Salatnya Allahu Akbar. Karena ada orang Bismillahirrahmanirrahim, digetar-getar karena ada yang dengar. Semua ini acting. Allah sangat tidak suka, karena ibadah itu hak Allah. Makanya hati-hati, wanita ingin kelihatan solehah bisa menjadi wanita yang dibenci Allah, karena solehah itu hanya untuk Allah. Jelas? Jangan pamer ibadah. Lanjut, pertanyaan selanjutnya ada lagi? Iya Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya mau bertanya tentang ini. Di tempat kerja saya setiap Ramadan itu suka ada donasi atau pengumpulan donasi melalui DKM perusahaan. Itu donasi itu yang dipotong itu dari bonus setiap karyawan, setiap bonus tahunan ya. Itu alokasinya untuk lingkungan sekitar, kemudian untuk aktivitas seperti lembaga dakwah itu semua pada dapat dia dari DKM. Itu sifatnya itu sukarela ya. Karyawan itu tidak dipungut, maksudnya potongan itu bebas gitu. Yang ingin saya tanyakan, apakah itu alokasinya buat saya pribadi ya? Apakah lebih banyak melalui perusahaan itu atau ke lingkungan sekitar tempat saya tinggal untuk alokasi bonus tahunan itu untuk potongannya gitu. Terima kasih. Untuk perusahaan yang membantu memotong itu bagus. Kalau nggak di itu suka nggak mau ya. Jadi ke perusahaan dipotong bagus, buat di rumah potong lagi.
Dua-duanya banyakin. Nyesel kenanya jadi habis nih duit. Kita merencana aja udah pelit ya kan. Jebet-jebet aja Pak, mumpung Ramadan. Rasulullah SAW di bulan Ramadan tuh seperti angin. Ringan-ringan. Gak usah nahan-nahan. Mana qasas shadaqatun min mal. Tidak akan berkurang harta dengan sedekah. Kalau Bapak sedekah jadi berkurang hartanya, catat Pak. Berapa yang Bapak sedekahkan? Sini catatannya. Saya akan baca. Ya, udah segitu aja. Bagus Pak. Yang di tetangga kirim. Jangan ragu-ragu. Jangan nunggu Syawal, Ramadan. Terakhir. Ada lagi? Tidak ada? Apa Pak? Apa? Ini maksa. Saya juga lihat Pak. Aduh maaf ya. Jangan mengeluarkan sepatah kata pun yang bikin perasaan orang lain terluka. Maaf ya. Dimaafkan tidak? Nah ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya, bagaimana kiat untuk menghindarkan bersandar ke selain Allah, lebih ke, jadi selama ini ana mungkin pengangguran gitu, tiba-tiba ada pekerjaan yang memang datang untuk nanti di bulan Ramadan. Nah, maksudnya adalah untuk memaksimalkan Ramadan mungkin agak sedikit berkurang di sisi Sedekah uangnya. Beribadahnya gitu, maksudnya kan karena memang harus dinas dan kerja gitu. Tenang, kan dinas juga ibadah. Kalau niatnya ibadah, kecuali kalau dinas nggak pakai niat ibadah, ya cuman capek. Ya Allah, saya bekerja karena Engkau. Saya lakukan yang terbaik, semoga Engkau ridho. Saya di kantor ini jujur hanya karena Engkau yang memerintahkan jujur. Saya melakukan pekerjaan ini sebaik-baiknya, semoga Engkau suka karena Engkau menyuruh melakukan yang terbaik. Gak ada urusan dengan bonus, gak ada urusan dengan karir, tidak ada urusan dengan jabatan. Kerja, ibadah, selesai. Nanti saudara kelihatannya bekerjanya profesional sekali nih. Saudara tadinya mau diangkat jadi direktur utama. Tapi kalau saudara direktur utama, saya jadi apa? Kata direktur tuh. Ya tetap aja ya itu ya. Nah, gak apa-apa. Udah dipuji tapi tetap aja gak apa-apa. Kayak seperti Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Beliau panglima, karena terlalu dielu-elukan, dikhawatirkan, dikultuskan, dicabut jabatannya jadi prajurit biasa, anteng we tetap tempur. Karena berjuang bukan karena karir, bukan karena jabatan. Latih. Kalau orang sakit hati karena puji caci, nggak ikhlas. Ada orang, nggak ada orang, beda-beda, nggak ikhlas. Sibuk ingin orang lain tahu juga mau ngapain? Nah? Orang lain tidak menghargai, sakit hati, gak ikhlas. Orang ikhlas mah anteng, puji, caci, ember jatuh sama. Kalau kita dipuji semangat, tidak dipuji tidak semangat, dicaci patah semangat, pasti bukan karena Allah. Kalau karena Allah mah anteng hidupnya tuh, anteng gitu. Saya sambil ceramah gini, buk hati saya tuh rasa ditumbukin. Hai maneh gitu hente, gitu katanya. Ada yang ngomong barusan ke hati saya tuh. Ampun ya Allah, sambil kebayang saya gini, enggak ya. Enggak usah nyaci nanti saya jadi enggak ikhlas. Gitu Pak. Baik Ustaz. Latih ya, ini tidak sesederhana dengar ceramah. Kalau dengar ceramah langsung ikhlas semua, tuh saya gimana? Nggak ada lagi yang dengar ya.
Jadi harus mujahadah, karena keikhlasan itu seperti ria itu seperti semut hitam berjalan di atas batu yang hitam legam di malam yang kelam, menyelinap terus. Ini saya sambil ceramah gini aja peluang riaknya ada, sum'ah, ada pamer ini, banyaklah. Ya harus terus berjuang. Jangan meninggalkan amal karena takut riak. Sedekah nih 100 ribuan udah ditutup-tutup, ada yang ngebisiki dari kanan 100 ribu ya, rugi, masukin lagi. Neng kena 1000 teh ikhlas daripada 100 ribu, itu termasuk penyakit hati. 100 ribu ya iya, masukin, dia ngelewat sana keluarin 200 gitu. Lagi tahajud ada yang bangun, lagi tahajud, jadi tuh ikhlas tidur. Itu mah sama ngaconya. Lagi saum, bapak lagi saumnya, ketahuan gelegek ngaco. Kalau orang tahu, Allah juga yang menguji kita. Itulah latih, jangan selalu ingin diketahui orang, perbanyak rahasia. Ada orang, tidak ada orang, sama atau tidak. Orang ikhlas mah gak ada masalah, gak ada orang, sama aja. Allah ada. Yang ketiga, dipuji dicaci. Kalau dipuji semangat, tidak dipuji tidak semangat, dicaci patah semangat karena orang. Yang keempat, jangan ingin dihargai. Kalau kita beramal kemudian ingin kalau beli teh orang langsung ngasih diskon ke kita, ya berapaan ya? 5.000 ya. Saya kan udah 5 juz didoakan saya ke orang. 5 juz nawar. Gak boleh, karena kita beramal ingin diperlakukan spesial oleh orang. Dan yang selanjutnya adalah jangan ingin dibalas budi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, berikan kami umur di bulan Ramadan ini. Sehatkan lahir batin kami ya Allah. Berikan kekuatan agar ibadah kami sempurna. Ya Allah, limpahi kami dengan ilmu yang manfaat, rezeki yang baik, amal yang Engkau terima. Jadikan setiap detik yang kami jalani di bulan Ramadan benar-benar hanya untuk-Mu ya Allah. Luruskan niat kami, apapun yang kami lakukan hanya mencari ridho-Mu. Jangan biarkan ada niat yang lain di hati ini ya Allah. Tolong ya Rabb, luruskan niat kami. Jadikan semua kesibukan kami benar-benar adalah amal soleh yang Kau terima. Ya Allah, cintakan kami kepada Al-Quran-Mu. Mudahkan kami memahami Quran-Mu. Mudahkan kami mengamalkannya dengan ikhlas dan istiqomah. Mudahkan kami mendakwahkan Al-Quran-Mu. Ya Allah, bukakan pintu rezeki yang halal berkah. Berikan kepada kami ringan, nikmat dan ikhlasnya bersedekah. Ya Allah, bukakan segala jenis amal-amal soleh yang Engkau sukai. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, lindungi Ramadan ini dari segala ilmu dan amal yang tiada Engkau terima. Lindungi dari segala penyakit lahir wal batin. Lindungi dari segala bala dan fitnah. Lindungi kami dari apapun yang membuat hidup kami tidak barokah. Jadikan Ramadan ini jalan bakti kami kepada orang tua ya Allah. Jadikan Ramadan ini jalan maslahat kami bagi umat-Mu, bagi agama-Mu sebanyak-banyaknya. Rabbana Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina
Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakiha anta khairu man zakaha anta waliyuha wa maulaha ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih, mohon maaf. Semoga besok kita bisa memasuki Ramadan setiap apapun yang dilakukan benar dan penuh keikhlasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.